etik. Kenapa? Karena dia itu bisa mengerahkan kekuasaannya nanti untuk mendukung capres yang dia dukung Dia Bahaya. ngomong bukan cuma satu orang. Itu sebagai penyimpangan kekuasaan, iya. Tapi ketika tidak menyimpangkan kekuasaan, itu bagian daripada demokrasi. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya, makanya Menurut saya itu masih relevan. Silakan. Salahnya di mana? Salahnya di mana? ini tidak ada undang-undang yang mengatur. Ya, bagaimana kita bisa mengatakan itu endorse? Bukan ini karena ada berkali-kali, foto, bukan ada satu video, kali. dan tidak ada Rambut omongan apa-apa. putih, tidak berkeriput. Artinya memang Jokowi ini tendensinya itu mengendorse calon presiden berikutnya. Dan bukan cuma satu orang. Kita tanya Pernah juga kenapa? nyebut Kita ini tanya peluang kenapa? dibuat Pak Prabowo. Karena Jokowi ini punya kepentingan. Kalau lokasinya nggak di Jawa Tengah, kemudian ada Pak Ganjar, wajar kita persepsikan sebagai endorse. Tapi ini kan tafsir kita terhadap kerja yang dilakukan oleh seorang presiden, ada menteri di situ, gubernur di situ yang biasa mendampingi presiden di wilayahnya. Iya, bukan, tunggu, bukan. Maksud saya gini, kita jangan itu, nih mahasiswa nggak boleh kita bodoh-bodohin. Kalau mendukung salah satu calon di sekitar Jokowi, entah itu Prabowo, entah itu Ganjar dalam acara-acara kenegaraan, menggunakan fasilitas negara di hari-hari efektif, saya kira memang gak rasional. Dan itu harus layak diprotes. Tapi kan kita juga bisa melihat Jokowi itu dalam wujudnya yang lain. Dia adalah sebagai orang yang saya kira juga sebagai politisi. Kalau bukan acara kenegaraan, acara partai, ya saya kira juga layak bicara tentang politik di situ elektoral. saya nggak cocok. Karena gini, Jokowi itu tiap menit itu presiden nggak bisa personal. Oh betul, Nggak betul. bisa dia personal. Tapi begini Bang, selama tidak menggunakan atribut dan fasilitas negara, selama itu juga saya kira masih oke. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Handsatnya agak bingung, jubir atau pengamat, jubir atau pengamat. Sementara agak sederhana, orang bicara tentang etik itu karena berdasarkan undang-undang atau tidak. Kalau berdasarkan undang-undang tentu Jokowi tidak melanggar apapun. Etika, akhlak itu tidak ada aturannya yang hitam di atas putih. Yang diperdebatkan oleh Bang Syahganda itu sesuatu yang tidak ada di paper, Itu bukan tidak ada dalam undang-undang, ada bukan undang-undang. undang-undang. Nah sementara teman-teman pendukung Jokowi seperti Bung Noel sama Eko ini kan itu tidak melanggar undang-undang apapun. Melihat Jokowi itu bukan hanya sebatas sosok presiden. Kalau mengendorse, nggak usah mengendorse lah terlampau ilmiah bagi saya. Endorsement itu cuma dua, Jokowi untuk presiden, Prabowo atau Ganjar. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Di sini hampir semua di sini calon-calon presiden dan wakil presiden. Ada Pak Prabowo, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno. Ya, saya tahu juga ada Pak Mahfud MD. Saya ingin bertanya, etis nggak sih seorang presiden yang masih sah menjabat mengendorse atau mempromosikan tokoh-tokoh tertentu yang punya peluang untuk maju di pilpres nantinya? Kalau kita tracking satu persatu, Jokowi bicara tentang siapa yang jadi presiden ataupun yang didukung oleh Jokowi dalam acara partai, di acara Golkar, di acara Hanura, di acara Perindo gitu ya, di acara PSI, bahkan yang terakhir di acara apa? Itu semua acara partai politik, kecuali dalam rapat kabinet kemudian bilang kayaknya Pak Prabowo mantap ini jadi the next presiden. Wah, saya kira perlu kita goyang-goyang pagar istana kalau begitu ceritanya Pak. Ataupun itu yang saya sebut sebagai hitam di atas putihnya, nggak boleh. Apapun judulnya, Jokowi ini adalah politisi seperti yang lain. Jadi gira dan resultante politiknya juga harus perlu ditampakkan. Sebetulnya bukan tentang hanya sekedar etik atau boleh atau tidak boleh, tapi patut atau tidak patut. Karena kalau nanti disalahartikan oleh jajaran di bawahnya gimana? Pak Jokowi ternyata Prabowo Ganjar nih, berarti mesti kita dukung terus-terusan nih. Kan itu berbahaya buat demokrasi. Bung, Tunggu, bukan. Maksud saya gini, kita jangan itu, nih mahasiswa nggak boleh kita bodoh-bodohin. kalau mendukung salah satu calon di sekitar Jokowi, entah itu Prabowo, entah itu Ganjar dalam acara-acara kenegaraan, menggunakan fasilitas negara di hari-hari efektif, saya kira memang gak rasional. Dan itu harus layak diprotes. Tapi kan kita juga bisa melihat Jokowi itu dalam wujudnya yang lain. Dia adalah sebagai orang yang saya kira juga sebagai politisi. Kalau bukan acara kenegaraan, acara partai, ya saya kira juga layak bicara tentang politik elektoral. Di situ saya nggak cocok. Karena gini, Jokowi itu tiap menit itu presiden nggak bisa personal. Oh betul, nggak bisa dia personal. Tapi begini Bang, selama tidak menggunakan atribut dan fasilitas negara, selama itu juga saya kira masih oke.
Jangan juga mesesatkan opini bang. Jangan juga mesesatkan opini bang. Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat apa yang dilakukan di Jawa Tengah secara protokoler itu harus dia diganjar. Dan itu Pertama, itu misalkan kedua, waktu, Pak, ada Partai program Amanat Nasional persoalan buat food estate, acara di sana, itu dipegang kemudian memang dirancang program Ganjar. Kemenhan bang. Memang Acara di itu set- Bang. di Dan itu setting. saya rasa secara etik politik itu sah. Iya makanya Tidak itu ada yang bukan dilanggar. bukan endorse. Buat setuju. Iya. Makanya yang penting bahwa ini endorsement ini terjadi terjadi gitu dulu. Sah atau tidak sah, etik atau nggak etik. Kalau menurut saya di situ. Gimana Bang? Tidak ada yang di-endorse. Apa yang mau di-endorse? Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah, standar SOP protokoler itu harus dihadiri oleh gubernur. Udah, Pertama itu kedua, itu Pak politik. Prabowo sebagai menteri, sebagai pembantu harus hadir karena memang program food estate itu ada di Kementerian Pertahanan. Salah. Juga ada Mas Ahaye. Masih ada yang belum saya sebutkan tadi. Itu nggak etik. Kenapa? Karena dia itu bisa mengerahkan kekuasaannya nanti untuk mendukung capres yang dia dukung Dia itu. Bahaya. ngomong bukan cuma satu orang. Itu sebagai penyimpangan kekuasaan, iya. Tapi ketika tidak menyimpangkan kekuasaan, itu bagian daripada demokrasi. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya, makanya itu, Menurut saya itu masih relevan. Silakan. Salahnya di mana? Salahnya di mana? ini tidak ada undang-undang yang mengatur. Ya, bagaimana kita bisa mengatakan itu endorse? Bukan ini karena ada berkali-kali, foto, bukan ada satu video, kali. dan tidak ada Rambut omongan apa-apa. putih, tidak berkeriput. Artinya memang Jokowi ini tendensinya itu mengendorse calon presiden berikutnya. Dan bukan cuma satu orang. Kita tanya Pernah juga kenapa? nyebut Kita ini tanya peluang kenapa? dibuat Pak Prabowo. Karena Jokowi ini punya kepentingan. Kalau lokasinya nggak di Jawa Tengah, kemudian ada Pak Ganjar, wajar kita persepsikan sebagai endorse. Tapi ini kan tafsir kita terhadap kerja yang dilakukan oleh seorang presiden, ada menteri di situ, gubernur di situ yang biasa mendampingi presiden di wilayahnya. Iya, bukan. Joko Widodo menilik panen raya padi di Desa Wajar, Kecamatan Ambalan, Kebumen, Jawa Tengah, Kamis lalu. Awalnya terlihat seperti kegiatan biasa, Presiden yang memang kerap turun ke daerah. Namun kemudian kunjungan tersebut menuai sorotan, lantaran dua pejabat yang mendampingi Presiden, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah, dan Ganjar Pranowo, merupakan figur potensial bakal calon presiden 2024. Momen keakraban ketika tokoh tersebut memang disiarkan ke publik melalui beragam karena medsos. Rekaman video dan foto diantaranya disebarkan melalui akun resmi Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Partai Gerindra. Partai yang dipimpin oleh Prabowo dalam framing foto yang disiarkan ke publik. Hanya ketika fitur tersebut yang tampak utamanya yang memperlihatkan keakraban mereka. Tidak butuh waktu lama, foto potongan video itu pun menjadi viral. Tak terelakkan mengiringi terutama spekulasi bahwa Presiden Jokowi tengah mengantarkan kode dukungan bagi Ganjar dan Prabowo untuk disandingkan pada pemilu Presiden 2024 nanti. Diperkuat dengan gaya Prabowo di acara panen raya padi, narasi dari video dan foto yang menceritakan perjumpaan itu terkait urusan dengan pangan
tetap saja tidak bisa meredam spekulasi, wacana, atau opini publik dari kalangan partai politik soal duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk Pilpres terus bergulir. Setelah keduanya hadir di Sawah Kebumen bersama dengan Presiden Jokowi, pengamat politik Edi Prayitno mengatakan di dalam upaya memasangkan kedua tokoh tersebut tidak harus menimbang Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.